Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Damar Saptian MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran IPA, yang kami sayangi pula teman-teman PGMIB semester 6. Di sini saya akan memaparkan makalah kami yang berjudul Materi Pembelajaran, Media Pembelajaran, Perumusan Indikator Pembelajaran dan Penyusunan Alat Evaluasi Pembelajaran IPA. Yang pertama, yakni tentang materi pelajaran IPA. Sesuai dengan tujuan pembelajaran dan hakikat IPA, bahwa IPA dapat dipandang sebagai produk, proses, dan sikap. Maka dalam pembelajaran IPA di SD harus memuat 3 dimensi IPA. Pembelajaran IPA tidak hanya mengajarkan penguasaan fakta, konsep, dan prinsip tentang alam, tetapi juga mengajarkan metode memecahkan masalah, melatih kemampuan berpikir kritis dan mengambil kesimpulan, melatih bersikap objektif, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi yang pertama yakni prinsip relevansi, keterkaitan. Yang kedua prinsip konsistensi dan prinsip kecukupan. Nah, selanjutnya untuk media pelajaran IPA akan dibawakan oleh Mas Fareh. Yang B, media pembelajaran IPA. Pengertian media pembelajaran IPA. Media pembelajaran IPA merupakan alat yang sangat dibutuhkan oleh guru IPA untuk membantu siswa dalam memahami suatu konsep ketika belajar IPA, terutama media yang dapat dioperasionalkan sendiri oleh siswa. Sebagai alat bantu, keefektifan dalam penggunaan media itu sendiri sangat tergantung pada kemampuan guru dalam menggunakan dan memfasilitasi media itu sendiri. Media pembelajaran digunakan untuk menggantikan sebagian besar peran guru sebagai pemberi informasi atau pemberi materi pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran IPA berfungsi untuk yang pertama, alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar dan mengajar yang efektif. Yang kedua, bagian integral dari keseluruhan situasi mengajar. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar yang konkret dan konsep yang abstrak sehingga dapat mengurangi pemahaman yang bersifat verbalisme. Yang terakhir yaitu membangkitkan motivasi belajar siswa. Media pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk membantu membelajarkan siswa MI dalam belajar IPA antara lain yaitu yang pertama, benda-benda konkret atau nyata. Yang kedua, lingkungan alam. Yang ketiga, kit IPA. Yang keempat, carta, read film dan film. Yang kelima, film animasi. Yang keenam, model. Yang ketujuh, torso. Yang kedelapan, globe. Yang kesembilan, komputer. Yang ke-10 Microsoft dan kaca pembesar. Nah, selanjutnya adalah penyusunan indikator pembelajaran IPA. Yang pertama adalah indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Penyusunan indikator pembelajaran IPA yang pertama adalah menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, yang kedua adalah menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik dan sekolah. Dan yang ketiga, menganalisis kebutuhan dan potensi. Yang terakhir, merumuskan indikator. Nah, penyusunan alat evaluasi, yakni adalah evaluasi hasil belajar, merupakan langkah mengukur dan menilai. Evaluasi pengajaran, penaksiran atau penilaian terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik
yang didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan di dalam kurikulum. Salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh guru adalah evaluasi pembelajaran. Kompetensi ini sejalan dengan tugas dan tanggung jawab guru dalam pembelajaran, yaitu mengevaluasi pembelajaran termaksud di dalamnya melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Dalam menilai proses pembelajaran itu dapat diuraikan melalui ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.